Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikesik, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 2 Cikesik yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat badan, jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir di acara ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikesik. Acara yang ketiga acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Eti calon guru penggerak angkatan 9 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang keempat yaitu penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Muhammad Ridwan Syafi'i, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua ini dapat berkumpul berwacana dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan berdoa kita mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salawat kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat keluarga Nabi umumnya, pada kita semua yang datang menjalankan segala perintahnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Cikesik, yang kami hormati Ibu Eti selaku calon guru penggerak yang akan memberikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah, yang mempercintai siswa-siswi yang kebetulan hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Pada hari ini sesuai dengan program calon guru penggerak CGP, bahwa pada saat ini kita akan melihat pemaparan dari CGP yaitu Bu Eti tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan harapan dari CGP terhadap keadaan sekolah kita, apa yang akan diinginkan, apa yang diharapkan, itu kita bisa lihat, bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang disampaikan. Kalau baik kita laksanakan, kalau kurang baik atau ada kekurangannya kita diskusikan bersama sehingga menjadi hal yang lebih baik. Karena itu mari kita simak paparan dari Bu Eti, dan mungkin ada yang kurang jelas mungkin bisa dipertanyakan ya Bu Eti dan bisa didiskusikan atau dimusawarahkan. Itu saja dari Bapak. Selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Eti calon guru penggerak angkatan 9 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cikesik, Bapak Randes Haji Muhammad Ridwan Syafi'i MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, juga yang terhormat staf TU dan jajarannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sampai hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini calon guru penggerak akan mensosialisasikan yaitu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Harapan dari semua guru di sini bisa mensupport saya. Bagaimana kedepannya supaya saya bisa seiring dengan Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita ini. Ya, tapi sebelumnya biar kita agak rileks Bapak Ibu ya. Speaking dulu ya. Di sini biar suaranya keluar. Saya minta karena kita punya slogan kata anak-anak itu Bravo itu hanya ada di SMP Negeri 2 Cikesik, SMP lain itu nggak punya. Kalau saya bilang SMP Negeri 2 Cikesik, Bravo, Bravo, Bravo gitu. 3 kali ya kayak. Terus bunyinya? Ya, gimana? Yes, yes. Bravo, 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 yes, itu kayak. SMP Negeri 2 Cikesik, Bravo, 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 yes. SMP Negeri 2 Cikesik, Bravo, 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 yes. SMP Negeri 2 Cikesik, Bravo, 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 yes. Nah, suaranya alhamdulillah yang ada keluar. Tangannya coba menggerakkan dengan suara kita tadi bilang Bravo, ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2. Konsentrasi, diulang. Konsentrasi ya. Kanan kiri, itu 2, 1, depan. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5, tepuk tangan 5 3 kali. Baik, kita masuk ke materi inti yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini disusun oleh saya sendiri yaitu dari SMP Negeri 2 Cikesik, calon guru penggerak angkatan 9. Upaya peningkatan pendidikan nasional, penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa ada dukungan dari semua pihak. Tidak bisa dilakukan oleh sendiri, harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi yang ada di sekolah dan dapat membentuk karakter peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif. Tujuan dari budaya positif yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua yaitu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid terhadap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladan dari semua warga sekolah, guru dan siswa. Tolak ukur, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Murid dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu, serta mengikuti aktif dalam kegiatan sekolah sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dukungan yang dibutuhkan yaitu terutama dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan yang kuat dari peserta dewan guru juga dari peserta didik, seluruh peserta didik diharapkan terlibat dalam hal budaya positif ini. Menanggapi mengenai disiplin positif ini artinya bagaimana caranya Bu ya, itu kan cara untuk bisa artinya membuat suatu peraturan ya, itu kan yang ada di lingkungan sekolah ataupun yang ada di sekolah.
di satuan pendidikan kita itu baik itu dari mungkin siswa ataupun dari guru, tapi di sini kita harus membuat suatu kesepakatan itu antara siswa dengan pihak sekolah gitu kan. Dan juga harus didampingi dengan orang tua itu kan, kalau kita mengenai disiplin positif terhadap siswa gitu kan. Terima kasih kepada Ibu Eti selaku CGP. Menurut saya disiplin positif itu adalah nilai-nilai atau apa namanya keyakinan atau kebiasaan yang ada pada diri siswa dan diri guru-guru atau sama warga sekolah, yang tujuannya adalah agar siswa ini memiliki tanggung jawab, hormat kepada guru ataupun hormat kepada orang yang lebih tua lagi, dan menghargai, ya, diharapkan siswa itu menghargai guru itu. Salah satunya mengharapkan bahwa kepala tangan itu supaya dibuka. Silakan dalam waktu beberapa menit lakukan. Pada Nuri, Buka dong. Bu Yayat, Bu Wiwi sama ini meminta. Kalau Bu Wiwi diakalinya dengan cara dipijat-pijat dulu gitu. Nanti dibuka dengan penuh kelembutan ya. Berarti meminta kelembutan. Dipijat dulu ya. Oke. Karena dia meminta membuka. Untuk alasan para dan kenapa tadi meminta dibuka kepala tangan Pak Danuri. Ya kan begini, kalau saya ada keinginan, biasanya bagaimana sih cara kita mendapatkan keinginan itu? Ya, keinginan kita ingin apa? Ya tentunya kita harus berusaha supaya keinginan kita bisa tercapai. Ya, jadi mungkin dengan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara kita mencapai keinginan kita, apakah dengan cara yang lembut atau dengan cara yang sebaliknya. Ya begitu mungkin kira-kira. Baik, terima kasih. Itu kata Pak Raden, dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu adalah posisi kontrol itu ya Bapak, teori kontrol yang ada di kita. Begitu juga dengan peserta didik. Mereka bertahan dengan keyakinan dia, dengan keinginan dia. Walaupun kita memaksa untuk dia seperti apa, tapi tetap ada di diri dianya. Untuk kita sebenarnya tidak bisa mengendalikan apa yang diinginkan mereka. Di 3 motivasi manusia ini. Apa tujuannya dari ini? Katanya dari motivasi itu ada 3: untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maksud dari teori ini seperti apa? Siapa yang mau mengomentari? Pak Dasta, Pak Raden, sekiranya. Jadi menurut saya teori motivasi ini kan di sini ada 3 ya. Jadi ada 3, katakanlah yang pertama itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk yang kedua itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang ketiga mendapatkan imbalan. Nah, menurut saya ini kalau dilihat dari yang di depan ini, dari motivasi, ini motivasinya masih bukan berasal dari katakanlah hal yang sesungguhnya.
bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena ada dorongan atau motif dari luar. Jadi sepertinya ini bukan kesadaran, muncul dari kesadaran sendiri. Itu saja mungkin. Oke. Menurut saya hukuman dan penghargaan itu sangat setuju ya, karena tidak bersifat sementara. Karena hukuman itu kan karena terpaksa ya bagi siswa, misalkan diharuskan. Jadi siswa itu misalkan tidak mau, dipaksa untuk mau. Jadi itu karena paksaan. Jadi menurut saya itu setuju gitu ya. Itu karena penghargaan yang tidak efektif bagi guru ataupun bagi siswa. Gitu. Tapi tetap hormat itu harus ada, walaupun kita dianggap oleh guru kita sebagai adiknya, sebagai kawannya, sebagai sahabatnya, tapi tetap posisi guru kita ya guru, gitu. Tidak etika kita, sopan santun kita tidak terlepas gitu, seperti itu. Tapi di lapangan kadang kita menemukan siswa yang kita dekati karena merasa dekat, kadang-kadang kebablasan ya, ngelunjak ya karena merasa dekat. Nah itu yang harus kita jaga jarak juga gitu. Tidak semua siswa kalau diposisikan kita seperti itu, tidak semua siswa menerima seperti itu, tapi kadang-kadang ada yang kebablasan ya, malah menganggap bahwa kita itu adalah kawannya, seperti itu saja. Klasik ataupun preventif ya tergantung. Nah, tapi ini secara psikologi berarti ini hubungannya dengan permasalahan yang mungkin dalam diri siswa ataupun dalam keluarga juga itu. Jadi secara aktivitasnya secara psikis ataupun secara individu ya gitu kan. Jadi bertanya kepada siswa, artinya kita menanyakan apa permasalahannya, juga apa yang mungkin dia inginkan, dan juga apa mungkin apa punya masalah kita yang itu ya. Saya juga belum mencoba itu. Nah, tapi kita insya Allah kalau mungkin proses seperti itu bisa kondusif dan bisa ada persoalan, kita bisa coba itu. Tapi kita bisa nggak seperti itu kan di sini, itu mengenai pendekatan secara individual ya, itu kan menanyakan beberapa permasalahannya, apa keinginan dia ya, itu mengenai apakah mau belajar atau mau apa, itu nanti kita serahkan itu. Yang berikutnya lagi, dan juga siswa tersebut itu tidak artinya mungkin tidak semua, tapi yang saya logikakan orangnya, siswanya itu aja gitu kan ya itu. Tapi kalau kita mungkin seandainya sudah ada pendekatan seperti itu, masih ada mungkin ada masalah atau itu, mungkin saya solusinya itu apakah kita secara pendekatannya itu apakah secara dengan keluarga ataupun bagaimana gitu. Itu yang saya mungkin yang perlu digambarkan lagi Bu, gitu. Yaitu terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dandri yang sudah memperbaliknya tentang segitiga restitusi. Betul ya Bapak Ibu. Hal ini memang katanya mau mencoba melakukan untuk mengatasi masalahnya terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, walaupun kedepannya kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu ya, apa dikembalikan lagi ke dia. Setidaknya kita sudah mencoba Bapak Ibu ya, melakukan yang lebih baik, yang terbaik buat siswa, melakukan yang terbaik buat siswa. Setidaknya kita tidak menghukum terhadap siswa, jadi mengembalikan terhadap siswa bagaimana ini kenyataannya, keyakinannya, terus mau seperti apa kita serahkan terhadap siswa. Adapun betul itu lagi pasti yang melakukannya. Kita tetap mencoba aja sebagai guru Bapak Ibu ya, kita lakukan seperti itu. Kedepannya mudah-mudahan ada perubahan. Kalau sekiranya perubahan, alhamdulillah terhadap siswa kita. Kalau misalkan seperti itu adalah tugas kita sebagai guru Bapak ya, untuk menuntun, kata Pak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru hanya menuntun. Adapun berubah atau enggaknya siswa peserta didik itu dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya, jangan sampai kita ibaratnya
terbebani oleh siswa, oleh perilaku siswa. Setidaknya kita udah mencoba hal-hal yang lebih baik untuk memperbaiki siswa. Oke, ada pertanyaan pragmatik benar-benar sangat menantang buat saya ya dari Bapak senior kita. Yaitu katanya apa yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, atau seperti itu. Mungkin saya juga akan berusaha belajar untuk menerapkan budaya-budaya positif, terutama yang tertuang di sini. Walaupun sekarang ini saya lagi pendidikan, lagi belajar, mungkin ini hanya ibaratnya bisa dikatakan kepentingan saya untuk mengunggah, untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tapi kedepannya insya Allah saya akan terapkan semua budaya-budaya positif ini yang telah saya pelajari dari tahap-tahapan modul per modul di pendidikan guru penggerak. Saya insya Allah akan terapkan di lapangan di sekolah semampuan saya. Ya, kita apabila sudah tidak ada lagi untuk yang didiskusikan, saya mohon refleksinya dari Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Boleh siapa Bapak Ibu yang mau merefleksikan dari hasil pembahasan ini? Oke, siap. Ya, refleksi pada hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah, bahwa sebenarnya kita sudah sebagian melaksanakan, Bapak Ibunya sudah sebagian melaksanakan, siswanya juga sudah, hanya yang perlu ada kontinuitas ya, terus menerusnya supaya budaya positif ini tumbuh jadi karakter siswa. Nah, ini perlu kerjasama dari semua. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Eti selaku CGP dengan mengambil tema ini, jadi mengajak kita semua secara tidak langsung untuk mari kita sama-sama berlakukan budaya positif di sekolah kita akan lebih maju. Kalau hal yang mulai dari kelas, nah itu sudah dibenahi kedisiplinan semua. Kalau semua wali kelas mengikuti apa yang ada di WT satu CGP, mungkin budaya positif akan tertanam pada diri kita, dan juga kita harus hirau, ya, jadi tidak menghiraukan, tapi kita harus hirau dengan keadaan anak, melakukan anak kita sesuai dengan kapasitasnya. Kapan kita berlaku sebagai teman, kapan berlaku sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai pendidik. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eti bisa menambah perbendaharaan kita dalam menegakkan kedisiplinan dan menegakkan budaya tertib sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Haji Ridwan yang sudah merefleksikan dari kegiatan kita ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Betul ya kata Bapak Haji, bahwa budaya positif ini harus dilaksanakan dengan kontinu atau berkelanjutan, ya, semua dari pihak semua kita, dari warga sekolah harus kompak untuk berkelanjutan untuk menanamkan budaya positifnya, jangan hanya sewaktu-waktu saja. Itu ya, betul. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua untuk diterapkan di lapangan nanti di pembelajaran. Amin, amin, amin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama
Dua aja ya, satu. Dua doang. Saya penuh. Silakan. Tempel di papan tulis. Belum, Bu. Lagi. Tidak boleh. Harus dikat-ikat kalau sampai dia dengan saja. Terus ada dia kemudian teman sekelas jangan ikut di kelas ketika ada guru. Ya kan sini. Itu yang maksudnya. Saya berani saya tidak keluar masuk kelas. Saya tidak akan berbicara saat guru gambar. Siapa itu? Siapa? Ada. Jika kalian buat ini, ada yang pakai jangan bawa jadi nanti menambah teman-temannya untuk belajar. Tapi jangan makan makanan di dalam kelas. Buang sampah pada tempatnya di dalam isi. Salah tuh kemana? Enggak, jangan cabut. Ini adalah kata-katanya kan masih ini kita buat sama-sama kita lagi ke kata-kata yang positif yang bagus dan kalau jangan kata-kata jadi memaksa ya maksudnya kan peraturan jadi kalau jadi buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Ini tuh yang ada kelas 9B kan mereka dan kami akan menjalankannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.